bahwa saya dijadikan seperti tanda kutip ya, musuh bersama untuk dikalahkan. Oke. Ya, saya ngomong apa adanya. Padahal di mana salahnya Hasan Kaharman? Kalau saya tidak sanggup menjadi wali kota, fine, saya mundur sendiri. Gitu. Nggak usah kalian lengserkan, saya mundur sendiri. Tadi kita udah bahas sejarah. Nah, kali ini saya mau bahas yang lain. Sisi lain dari Pak Hasan nih. Pak, saya banyak sisinya ini. Kita minum dulu Pak ya, sebelum kita lanjut ya. Sisi. Pak Hasan, kali ini pulang ke kampung ada agenda apa? Sebenarnya kan saya udah hampir, mungkin 2,5 tahun lebih ya, tidak pulang. Ini kan kampung halaman saya. Sejauh-jauh kita merantau, akhirnya kita berpikir akan pulang kampung juga. Itu yang pertama. Banyak teman-teman itu bilang pulanglah, ketemulah gini ya. Saya masih belum berani mengatakan saya pulang di Singkawang. Yang tahu saya pulang Singkawang hanya beberapa orang kalian ini aja. Saya belum ya. Karena saya khawatir begitu tahu saya pulang semua serba salah. Jadi saya di samping urusan keluarga, saya kan punya aset di sini ya. Saya mau bereskan sambil ketemu dengan beberapa teman, sahabat, bahkan juga orang tua yang saya hormati ya. Bukan orang tua saya, orang-orang yang lebih tua, senior lah. Dan kemudian mungkin juga akan ke makam papa mama saya di sini ya. Hanya untuk mengenang itu saja. Nggak ada agenda lain. Jadi saya santai saja. Gitu ya. Tapi kalau saya endus-endus ini Pak, ada bawa-bawa politiknya. Kata siapa itu? Di media sosial Pak. Kalau menurut saya, bukan kata saya kan? Saya mengendusnya. Ini, kalau ada pihak lain yang menganalisa, mengarahkan kemana, silakan saja. Gitu ya. Nah, karena ini dari pihak teman Bapak sendiri. Nah, saya coba baca ya. CLBK, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang, periode 2007 dan 2012. Semoga berjalan dengan lancar, siap bekerja dan fokus menangkan Ketua Dewan Pakar DPW Nasdem Provinsi Kalbar Dr. Hasan Kaharman SHMM untuk plat mobil KB1C. Kan saya Pak nih Pak. Kan saya sudah pernah. KB1C kan sudah pernah. Makanya saya menghembus-hembus ada bau-bau politik dan dikatakan ini ada suhu yang mau turun gunung. Ya gini. Gimana tanggapan Bapak? Kalau tanggapan saya, kalau orang berharap boleh saja kan. Gitu ya. Nah, kan kayak iklannya ya selanjutnya terserah Anda kan. Nah, sekarang terserah saya, tapi kan saya bilang, saya nggak pernah membuat statement bahwa saya mau atau tidak. Ya. Tetapi kalau ada orang yang meminta saya mau tahu siapa yang minta. Kalau hanya 1-2 orang, alah kamu mewakili siapa? Tapi kalau yang minta banyak, katakanlah seperti Ahok, dulu dia test the water, dia coba kumpulkan KTP, ternyata banyak loh. Dia tahu bahwa dia memang dikehendaki. Nah sekarang saya kan belum tahu, saya dikehendaki nggak gitu loh. Kalau orang nggak menghendaki saya pulang untuk ini lagi, untuk apa? Capek deh gitu kan. Nah saya mengatakan, kalau saya lihat serius dan ada indikasi, tentu saya berpikir, saya akan pertimbangkan matang-matang. Setelah saya pertimbangkan, baru saya ambil keputusan. Kan begitu? Nah ini masih ada 2 tahun kan? Kira-kira lah. Nah, kalau untuk kita kilas balik Pak nih. Nah, tadi kan Bapak bilang sudah mempertimbangkan matang-matang. Nah, ini kilas balik. Kalau di waktu Bapak masuk ke periode kedua, nah itu kan belum berhasil Pak. Apakah sama Bapak juga mempertimbangkan itu? Kelompok dari mana yang mendukung Bapak? Sebenarnya beda kondisi ya. Waktu saya ikut pilkada periode kedua, kita tidak pernah menyangka ada kejadian seperti itu. Kejadian apa Pak? Saya kira semua masyarakat mayoritas mengerti itu, bahwa saya dijadikan seperti tanda kutip ya, musuh bersama untuk dikalahkan. Ya, saya ngomong apa adanya. Padahal di mana salahnya Hasan Kaharman? Kalau saya tidak sanggup menjadi wali kota, fine, saya mundur sendiri. Nggak usah kalian lengserkan, saya mundur sendiri. Tapi saya lagi kenceng-kencengnya waktu itu. Tiba-tiba kok terjadi begitu. Muncul begini begitu katanya satu, tanda kutip lagi, untuk memecahkan suara. Pokoknya bukan HK, entah apa. Nah, saya selalu bilang, saya orang yang suka introspeksi diri. Kalau saya nggak mampu ya saya pasti nggak mau kok. Saya udah jadi pelopor, saya udah jadi nomor 1 kok. Untuk apa?
Saya nggak cari panggung lagi gitu loh. Yang saya buka jalan ya sudah. Saya siap serahkan ke siapa saja. Dan itu saya buktikan tuh. Ya, saya nggak pelit-pelit membagi ilmu. Ya. Nah, kondisinya memang beda ketika itu dengan sekarang. Nah, sekarang saya banyak mendengar, tapi nggak usah saya kemukakan lah ya. Karena itu kan subjektif orang melaporkan. Sedangkan ya pihak sana yang ngomong tentu dia lebih subjektif lagi. Bisa beda. Kacamata kita pasti beda lah ngelihatnya gitu. Nah, jadi ya saya bilang beda kondisinya. 2012 itu beda dengan 2024. Nah, sekarang Singkawang, jujur ngomong, harus tinggal landas. Tidak boleh begini-begini saja. Saya memperhatikan, saya selalu bicara dengan data. Enggak katanya-katanya. Kan anjlok nih. Ya. Walaupun apa yang anjlok, Pak? Itu perekonomian. Oh, ada bilang COVID. Oke, COVID ya. Ada yang bilang ya kondisi apa. Coba lihat data BPS. Pengangguran. Ya toh? Kemudian kenaikan ekonomi. Itu saya dapat dari BPS, gila ya. Dan saya luar biasa, saya merasa aduh, untung di zaman saya itu grafiknya naik ya. Kalau begini, waduh saya pasti nggak merasa bangga ya. Nah, berarti Bapak masih perhatian kalau masih oh ya, saya orang tipe begini, apa saja saya suka. Apalagi yang ada kaitan dengan apa yang pernah saya kerjakan. Saya interest di bidang itu. Saya akan kejar. Ya, kalau nggak bisa dapat Google, saya akan coba masuk kemana yang punya akses itu. Saya minta, ya kan? Kok susah bener sih, kan? Ya. Nah, kita kilas balik lagi Pak ya. Nah, tadi cerita tentang periode kedua, Bapak belum berhasil masuk di periode kedua. Nah, ini kan bukan rahasia umum lagi. Di masyarakat Singkawang tuh terjadi seolah sebuah pembelahan. Nah, contohnya Pak nih. Yang tidak mendukung Bapak, contohnya mereka membuka warung kopi. Nah, warung kopinya tidak didatangi, katanya ini tidak mendukung HK. Nah, itu kan fakta yang terjadi di Kota Singkawang. Nah, melihat hal ini, pandangan Bapak, tanggapan Bapak bagaimana? Nah, kalau kita belajar sosiologi, ini kita ngomong dengan ilmiah lah. Dalam ilmu sosiologi itu ada yang disebut sanksi sosial. Sanksi sosial itu kadang-kadang tidak direncanakan. Itu muncul secara spontan karena masyarakat tiba-tiba merasa tersakiti, merasa dia punya harapan, tiba-tiba dikecewakan, mereka bereaksi terhadap orang yang berbuat itu. Muncul kebersamaan nasib itu, mereka keluar. Makanya saya juga surprise. Waktu kuliah dulu kan ada belajar sosiologi. Sebab ini ilmu itu ternyata benar nih. Ya, terjadilah itu. Tapi orang mau bilang, itu perbuatan Hasan Karman. Saya mana bisa membawa mereka begitu. Ketika terjadi itu, saya tidak campur tangan. Saya sudah oke. Ketika diumumkan tidak bisa lagi, saya fight ke MK, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ternyata semua dodol juga di sana. Ya? Minta ini, minta itu, ternyata nggak bener. Semua dagelan. Untuk apa kita mencari keadilan di situ? Ya, percuma. Oke. Setelah itu saya tahu, saya siap. Makanya setelah serah terima setijab itu jabatan, saya langsung berangkat ke Pontianak, flight ke Jakarta, selesai. Semua saya tinggalkan sudah, selesailah. Ya kan, saya nggak merasa gimana-gimana. Gimana saya mau setting orang, ayo kita kerjain lu. Yang itu orang nggak ada. Ya, tapi ada tuduhan seperti itu. Dan mereka yang kena melakukan upaya balas dendam menghabiskan saya. Membunuh karakter saya, ini itu. Ya sudah. Saya ketemu dengan Ahok, memang sahabat saya. Ya, seperjuangan. Saya share masalah perasaan ini karena saya bilang, bro, yang sebenarnya yang lu alami, gua udah alami duluan. Cuma lu punya skala lu gede. Makanya saya istilahkan lu Goliat. Gua Daud. Cuma beda ya. Kita nggak perang, tapi lu Goliat kan. Ini skala lu besar. Lebih bongsor. Gua kecilunya. Ngomong begitu. Jadi sebenarnya ya itu adalah konsekuensi logis. Ya. Nah, harapan saya sudahlah, itu sudah lewat. Hanya kontestasi saja. Kita belajar itu demokrasi. Walaupun memang ada upaya-upaya dengan cara yang tidak benar. Ya sudah. Biar itu kalau saya orang beriman, serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mengurus dia. Sudah, kita nggak usah balas dengan cara manusia lah, nggak usah. Nah, terhadap teman-teman atau warga Singkawang yang pro ke Bapak, ketika mereka melakukan itu, adakah perasaan terharu atau apa, Pak?
Saya selama masa proses itu setelah saya nggak jadi wali kota lagi, tiap kali saya ada di sini saya selalu berkunjung dengan mereka, berkunjung ke tempat mereka. Saya nggak membahas itu, hanya ngopi-ngopi, nggak usah ngomong itulah. Kedatangan saya sebenarnya untuk sebagai hiburan saja. Nah makanya saya pernah membuat beberapa rekaman karaoke ya, itu sebenarnya untuk upaya saya untuk mengunjungi aja. Saya baginya gratis kan, bukan jual loh. Gratis. Ya. Karena mengapresiasi mereka juga ya. Nah, Pak, kan tadi Bapak mengintip, katakan mengintip lah ya, data BPS. Berarti kan Bapak ada perhatian terhadap Kota Singkawang. Sebenarnya saya nggak ngintip loh, orang kirim ke saya. Oh gitu ya. Bapak lihat. Oh, Bapak lihat. Oh, saya kaget. Oke. Orang kirim Bapak data BPS ke Pak HK. Dan baru saya cek, bener nggak di data BPS? Ternyata bener. Oh, berarti Bapak masih ada perhatian terhadap Singkawang. Ya, kita kan lahir sini. Saya malah berpikir cita-cita saya masa tua mau tinggal di sini. Daripada di kota lain yang bukan tempat kelahiran saya. Perkembangan Kota Singkawang seperti apa sekarang? Dari segi apa dulu nih? Bapak mau bahas dari segi apa? Kalau saya lihat, kalau dari sudut pembangunan ekonomi, saya kira itu tetap stagnan ya. Tidak banyak yang berubah ya. Karena saya menggunakan data. Dulu saya mendapat bocoran dari Bank Indonesia. Bagaimana uang atau kapitalisasi uang yang tersimpan di bank sekota Singkawang. Ya, dari periode si A, si B. Ya, saya bersyukur 5 tahun saya itu meningkat 2 kali lipat. Kemudian merorot. Yang sebelumnya jauh. Ya, gitu. Itu indikasi. Sehingga kita bisa mengukur daya beli orang. Ya, ini belum termasuk uang yang disimpan di rumah. Itu yang di bank atau yang beredar. Itu besar sekali. Jadi indikator. Terus kemampuan daya beli itu kita bisa lihat. Sehingga orang yang berusaha, berjualan tuh sepi pembeli. Ya itu. Sekarang you coba cek, you tinggal di sini kan? Saya nggak tinggal di sini, saya baru pulang sehari 2 hari nih. Ya kan? Nah, lihat bagaimana kemampuannya itu. Itu bisa kita lihat situ. Jangan lihat make up-nya. Jangan lihat kosmetik yang dipoles itu. Ya, banyak orang itu kayak Sri Lanka yang tiba-tiba bangkrut. Collapse, ya. Ikut semua import barangnya. Datang dari luar. Ya toh? Begitu sudah nggak mampu beli, umumkan bangkrut lah. Nah, jadi Singkawang jangan seperti itu. Kita ini defisit. Kalau Bapak melihat, apakah di Singkawang juga ada make up-nya, Pak? Dandanannya. Sebaiknya orang Singkawang yang melihat. Oh gitu. Karena saya bukan tinggal di sini lagi. Saya nggak day by day di sini melihat. Gitu ya. Nah, untuk hal itu, apakah dari Pak HK ada ide atau masukan buat? Saya selalu ada ide. Ya, saya selalu ada ide. Tapi ide saya tidak pernah mau didengerin atau diminta oleh orang yang punya kebijakan, yang punya wewenang. Ya mungkin karena ide Bapak belum tidak didengarkan, makanya teman-teman dari partai Bapak mengusung Bapak lagi ke KB1C itu. Lagi-lagi itu konsekuensi logis, namanya partai politik. Dia pasti menjagokan kader dia atau orang yang menurut dia mempunyai kapabilitas untuk bertanggung jawab itu. Kan saya bilang, ketika periode saya nggak tahu di mana kekurangan saya nggak bisa memimpin, ya kan? Nggak tahu salah saya di mana. Kalau nggak bisa kerja ya saya mundur sendiri. Ya toh? Nah, banyak orang melihat apa yang sudah saya buka, yang sudah saya rintis, seharusnya diteruskan. Nah, kalau satu periode itu saja selesai, mungkin sekarang jauh lebih gampang. Nah, itu nggak sampai. Ketika saya kek itu ya, nggak ada yang terus. Vakum itu. Drop lah. Ya kan? Ibaratnya bangun-bangun tiba-tiba udah nggak usah naik lagi. Lama-lama keropos. Keropos ambruk lah. Gitu. Nah, kalau tadi Pak HK bilang ada kasih ide, bolehkah dibocorkan salah satu aja ide apa yang Bapak suka? Saya dulu pernah bikin satu master plan untuk Kota Singkawang. Ini yang membantu saya itu orang asing. Awalnya ada satu investor, arranger, dia orang Singapura, dia tinggal lama di Australia, sekolah di Australia, dia khusus melakukan investasi di negara dunia ketiga untuk membangun kota, membangun ini itu. Nah, teman yang memperkenalkan ke saya, kemudian saya bicara ngobrol sama dia, kemudian dia bawa timnya, seorang bule yang sudah tua, sudah meninggal, Mr. Russell, itu yang mendesain Gold Coast-nya Australia. Dia inilah yang bantu saya mendesain. Dia bilang, you mau apa?
Saya bilang saya punya kota kecil. Saya mau memelihara kota kunonya, preserve itu tetap ada. Bagian yang sepi yang saya plotkan mau saya bangun modern. Di situ harus ada rumah sakit modern, ada sekolah modern, ada semua fasilitas modern semua. Termasuk saya juga mau pelabuhan, bandara, macam-macam. Bagaimana caranya? Saya ngomong. Nah, kalau you pernah ke Jakarta, saya bilang coba you lihat. Saya mau Singkawang itu seperti sebuah kota satelit. Kota satelit. Ya, sebuah kota yang menjadi bisa macam-macam. Katakanlah seperti Kelapa Gading. Di situ semua one stop, apa saja ada. One stop ya. Jadi kamu datang ke tempat itu semua ada. Saya mau seperti itu. Tetapi tetap ada tradisionalnya. Didesainlah warna itu. Ya, ketika desain selesai, saya baru berhadapan dengan masalah bahwa birokrasi itu ternyata tidak simpel. Oke. Ya toh? Tidak bisa saya bangun begitu. Kalau saya investor swasta membangun sebuah kota besar misalnya, Serpong gitu. Saya bisa. Ini kota. Saya wali kota, terikat dengan peraturan, harus provinsi, harus pusat, budgetnya juga APBD segini, APBN gimana? Tidak bisa. Apalagi zaman saya bukan Presiden Jokowi, tambah berat. Akhirnya saya berimprovisasi mengandalkan swasta. Dan masa itu 5 tahun, peran swasta di Singkawang luar biasa. Saya menciptakan mereka percaya bahwa wali kota ini benar. Makanya transaksi, begitu orang bangun ruko, jadi semua. Ya, saya punya tanah, developernya mau bangun, kongsi, bagi hasil. Orang DP dari Jakarta, orang Singkawang tinggal Jakarta, beli. Tanah, boom gitu ya. Semua notaris katanya setiap minggu transaksi ya macam-macam. Saya dengar senang juga kan. Sampai buruh bangunan itu kita sini nggak kekurangan. Waktu saya lapor, gimana ya? Kita bisa ambil Pontianak nggak terlalu jauh ya? Dari mana? Wah jangan Pak, jangan ambil Lewung Kayang sana. Mungkin mereka nggak segitu. Kalau itu ya sudah. Nah saya pernah dengar dan saya merasa aduh terharu sekali ya. Itu buru-buru batu tukang ini. Merasa zaman Pak HK itu kita nggak pernah putus ini. Ada kerjaan terus. Ada terus. Ya itu kan itu suara yang tidak rekayasa ya. Nah, saya merasa berarti rumus yang mereka mengatakan pembangunan semua jual ada yang beli dan sama itu ada terjadi. Itu jadi indikator saya. Ya. Nah, sekarang apakah ada seperti itu saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu. Ya. Dan zaman saya tidak ada gaya-gaya pencitraan melalui medsos. Pencitraan? Tidak ada loh. Karena zaman itu belum media sosial belum gencar ya. Belum. Nah. Sekarang mau IG, mau Facebook, mau YouTube, pak. Ini mungkin orang staf di Pemkot juga pada gaptek semua dulu zaman saya. Sekarang sebentar aja, ya kan? Ya gunting pita apa semua, kayaknya ya sepertinya ya. Dulu saya enggak, jadi saya kerjakan. Bagaimana saya memajukan itu jagung manis sampai over bagus, produksi padi sampai mendapat penghargaan presiden langsung loh, 2 tahun berturut-turut melampaui target. Adipura, ya segala macam gitu ya, kota terbersih, ya macam-macam lah. Jadi maksud Bapak sekarang lebih banyak ke publikasinya. Sekarang publikasi gampang kan? Publikasinya gampang karena ada media sosialnya gitu ya. Dan lihat publikasinya berisi punya nggak? Gitu. Prestasi sungguh-sungguhnya nggak? Oke. Nah, itu aja kita coba menguji dari situ. Ya, istilahnya bermutu apa tidak? Atau hanya sekedar pencitraan. Nah, ini disebut pencitraan. Bukan berarti pencitraan itu nggak penting, tapi penting. Ya, tapi cobalah jangan sampai publik itu kena kecoh dengan pencitraan yang pepesan kosong gitu loh. Oke, ya. Nah, Pak, kita ke skop yang lebih luas nih. Tadi kita bicara Singkawang. Nah, kan kita sebagai orang Tionghoa. Nah, mungkin Bapak juga tahu. Kita melihat orang Tionghoa itu banyak perkumpulannya. Nah, menurut Bapak perkumpulan-perkumpulan yang banyak itu apakah bisa mempersatukan orang Tionghoa atau bagaimana, Pak? Ini fenomena itu kayaknya agak aneh terjadi di Kalimantan Barat. Aneh terjadi di Kalimantan Barat. Kenapa, Pak? Kalimantan Barat, lebih spesial lagi Singkawang. Karena kan saya bergaul luas di Jakarta.
Saya punya teman dari Sumatera Utara, saya punya teman di Kepulauan Riau, ya Riau, dari Sulawesi Selatan. Mereka nggak ada organisasi seperti ini yang begitu banyak. Kita Singkawang aja satu kecamatan bisa beberapa organisasi di Jakarta, ya toh. Lalu saya lihat kegiatannya dulu, ya saya lihat kegiatannya sama. Kalau nggak sama tuh apa, Pak? Kalau nggak kumpul-kumpul merayakan ulang tahun organisasinya, suatu saat mereka turun ke bawah, baksos membagi sembako, sama, ya kurang lebih sama. Terus kenapa bikin banyak-banyak? Kenapa nggak satu aja, satukan kekuatan? Ya toh, mereka ini kan orang-orang ini berhasil, katanya sukses di perantauan. Nah, ini bikin banyak begitu. Sekarang kita tinggal lihat saja. Dampak nggak, berdampak positif nggak untuk masyarakat luas? Itu pertanyaan saya. Kalau membawa manfaat untuk masyarakat luas, bagus. Ichiban, jempol. Ya. Tapi kalau hanya begitu-begitu aja, sama juga tidak ada organisasi. Ya, nah, ini pertanyaan saya. Jadi di Jakarta sekarang, orang Kalimantan Barat ada 50 lebih organisasi di Jakarta. Ya, tidak usah sebut nama. Ya. Segitu banyak. Semua ingin menjadi kepala naga. Kepala naga. Kalau you main naga, kan harus ada yang pegang kepala, pegang bodi badannya, buntut. Yang pegang buntut kayaknya kurang deh. Badan juga kurang. Gimana mau main naganya? Ya toh? Sebaiknya kalau mau sama-sama supaya permainan leongnya naga ini bagus, semua ini bagus, sehingga dia tampilkan kepada masyarakat yang melihatnya, manfaatnya ada. Manfaatnya apa? Ayo, pendidikan. Mata pencarian pekerjaan ya. Supaya jangan tingkat pengangguran tinggi. Ya. Mereka ada nafkah, tidak harus eksodus keluar dari wilayahnya. Sehingga lama-lama di sini tinggal hanya orang tua saja. Ya. Macam-macam pendidikan, kesehatan, semua aspek kehidupan. Bisa nggak? Sangat bisa. Karena ini kan orang yang mengklaim dirinya sukses di perantauan. Toh. Ya satukan kekuatan. Ya toh? Nggak akan rugi kok. Itu akan terjadi perputaran loh. Kalau you bantu, bisa menaikkan perekonomian, itu kan balik ke dia juga. Mereka memproduksi, jual, you manage saja. You pasarkan. Kan jadi bisnis. Mereka yang bekerja, yang you bantu, dia nggak bisa memasarkan, tapi you yang pebisnis bisa memasarkan. Dia produksi apa? Masing-masing kan lihat siapa yang bidang itu. Nah, saya pernah presentasikan soal ini. Saya pernah mengajak mereka bicara ini. Tetapi hanya masuk kiri, keluar kanan. Akhirnya saya merasa ya kayaknya percuma ya ngomong. Ini masalah ya karena mungkin cara pandang itu beda. Saya bukan pengusaha karena memang saya sengaja nggak mau jadi pengusaha. Saya pernah ditawarkan oleh seorang bos besar di Indonesia ini, konglomerat. Mau nggak pegang unit profit and loss? Saya nggak mau. Saya ambil yang foundation aja, yayasan, yang sosial. Nah, saya pilih itu. Karena saya berpikir sudah terlalu banyak pengusaha yang berpikir begitu. Ya, jadi kalau nggak memikirkan itu gimana, Pak? Ya, Pak. Kan begini, tadi Bapak kalau boleh saya nangkap dari yang apa Bapak sampaikan, artinya perkumpulan yang ada itu mereka konsen terfokus kepada satu bidang, yaitu sosial. Betul Pak, seperti itu ya? Sosial itu gini, sosial itu bukan hanya bagi-bagi ya. Ya, maksud saya kasih ikan, bukan itu. Ya, sosial itu luas loh ya, pendidikan. Betul. Ya, saya perjelas Pak. Ya, okay. Maksudnya di bidang sosial yang kita tahu kan seperti bakti sosial, kasih sembako dan lain. Maksud Bapak seperti itu ya? Ya. Nah, seperti cuma satu arah itu. Ya, satu arah itu. Nah, ini saya setuju Pak. Karena di Singkawang sendiri banyak terjadi seperti ini. Salah satu contoh, ini kemarin saya baru ngobrol dengan teman saya. Katanya untuk saat ini jadi orang miskin lebih enak. Tunggu ya. Tanggap ya betul ya. Nah, jadi mereka setiap bulan ada setoran yang datang. Bahkan ada yang rumahnya sudah mau diganti, Pak. Ya. Rumahnya sudah bedah rumah. Rumahnya udah mau dibedah tapi nggak mau. Dia nggak mau. Dia masih bertahan dengan kalau sudah rumah bagus, orang nggak datang lagi bantuannya. Ya, betul. Nah, itu kan menciptakan apa? Satu nilai yang tidak bagus. Nah, bahkan ada yang saya dengar dari Bro Aked, ada lansia, orang bagi baksos, cukup berhenti di depan rumahnya, tidak boleh masuk. Kenapa alasannya? Karena di dalamnya masih banyak stok.
Nah, ini baru yang saya udah betul. dengar. Nah, sampai suatu saat lansia ini meninggal, ternyata stok berasnya banyak. Artinya itu kan dia mana sanggup makan begitu banyak ya? Artinya itu kan tidak tepat sasaran. Betul, Pak ya? Nah, saya setuju ini. Kemarin saya juga podcast dengan salah satu aktivis komunitas lingkungan hidup. Mereka kan kalau melakukan kegiatan butuh dana. Nah, saya juga pernah sindir ini mengetuk pintu hati perkumpulan-perkumpulan itu bagaimana mengalihkan dana mereka juga sekian persen untuk lingkungan hidup juga. Ini yang saya sebut lingkungan itu juga salah satu masalah sosial. Nah, saya tertarik dengan yang Pak Haka sebutkan tadi, contohnya memasarkan barang mereka yang ada di kepala Pak Haka tuh konkretnya apa yang mau dikerjakan? Contohnya Pak. Saya sudah berkali-kali bicara soal konsep apa yang disebut learning farm. Learning itu belajar. Farm itu kayak kebun, lahan gitu ya, lapangan. Ya, lapangan untuk belajar. Nah, saya pernah nawarkan ke petinggi-petinggi organisasi begini. Saya bilang, saya sumbang deh berapa hektar yang mau, 2 hektar saya punya tanah. Bapak sumbang tanah. Ya, jadi di situ nanti kita coupling saja. Ada lahan pertanian, lahan perkebunan, simple-simple ya, jadi contoh gitu ya. Kayak bengkel ya, workshop gitu. Ada peternakan, macam-macam di situ. Mau bengkel motor juga ada. Nah, kemudian kita rekrut anak-anak muda, generasi muda yang nganggur, yang mau belajar, kita terima. Mungkin mereka kita latih, kita ajari kurang lebih 3 bulan dengan keterampilan ini. Setelah mereka menguasai, ya mereka boleh kembali ke kampung mereka, ke tempat mereka. Mereka coba terapkan apa yang dia pelajari. Misalnya dia mau jadi tukang bengkel servis motor, silakan cari. Kita support dia. Kita support dia. Kalian kan punya uang, ada dana. Ya anggap saja pinjaman, nanti dia harus kembalikan. Tapi dengan cara pendampingan, kita awasi. Yang mau ternak juga silakan. Nanti hasilnya mungkin dia kebingungan memasarkan, kita yang bantu dia mengemasnya lah atau mau diolah apa-apa. Ya contoh seperti itu. Dan dengan demikian, ini organisasi demikian bisa memutar perekonomian. Ya soal bakso bagi sembako mah gampang. Ya toh? Gampang, itu bukan jelek, tapi jangan itu terus. Kapan mereka mau cari nafkah kan gitu loh. Saya ngomong begitu. Nah, ketika saya pernah posting di Facebook saya, lebih baik ya kasih kail ya, lebih manfaat dengan mengutip pepatah yang sangat bijak ya. Ya daripada memberi ikan. Ikan you makan sehari habis. Kail dia bisa cari. Saya malah diserang, diomongin orang. Dia bilang, "Haka, kamu sudah orang tua, sudah nggak zamannya lagi." Ini orang ini, saya bilang, oke, berarti orang ini nggak mau mikir. Ya, saya nggak mau ngomongin siapa, tapi saya merasa kasihan deh orang ini. Mungkin dia juga salah satu yang suka mendapat bagian ketika dia ikut turun-turun gitu ya. Saya pikir itu, kalau sampai orang mau dengerin saya begini, wah dia nggak ada lagi kerjaannya gitu ya. Siapa tahu ya. Nah itu. Nah sebenarnya konsep ini sangat simpel. Ini saya pernah bawa ketika rakernas partai saya. Saya bicara sebagai ketua dewan pakar partai saya. Saya bilang di sini hadir banyak kepala daerah. Mohon disampaikan atau dijadikan program nasional. Semua kepala daerah coba galang bikin learning farm. Orang ngeluh-ngeluh pengangguran tinggi lah, inilah ini, tapi nggak ada jalan keluar. Ya toh, pemerintah kadang-kadang hanya kasih diklat. Ya udah ada ujungnya. Hilirnya nggak ada. Ada hulunya, hilirnya nggak ada. Setelah dia jago berproduksi, nggak tahu jualnya. Nah inilah pendampingan yang harus kita marketkan menjualnya. Nah orang-orang yang bikin organisasi ini kan pengusaha. Dia pasti ngerti bagaimana cara menjual. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang terlalu yang muluk-muluk ya. Bisa dilaksanakan. Tapi heran nggak mau loh. Mungkin bisa jadi beda pandangan atau bagaimana? Ya mungkin ya. Nah atau kalau bisa jadi, kalau biasa saya sering pakai istilah saya itu kegiatan sosial, contohnya seperti bakso dan sebagainya, itu lebih seksi Pak. Lebih capture-nya gampang ya, foto, video, langsung jadi ya. Bisa jadi seperti itu enggak? Bisa juga. Bisa juga ya. Ya tergantung motivasi orang itu. Oh gitu. Kita kan nggak bisa ngomong ya. Jadi saya setuju Pak dengan yang Bapak bilang tuh, itu kutipan dari Lao Tzu kalau nggak salah ya. Lebih bagus kita kasih kailnya daripada kasih ikan. Nanti dia bisa lebih hidup lagi. Karena dia melalui pemikiran yang benar.
Kamu kasih dia habis seperti itu, dia numpuk-numpuk, dia malas kerja. Kayak tadi, rumahnya sudah mau dibedah, dia nolak untuk dibedah, Pak. Karena supaya kelihatan miskin, dapat jatah setiap bulan. Makanya teman saya bilang, lebih enak zaman ini jadi orang miskin. Banyak sinterklas. Sinterklasnya nggak nunggu Natal. Anytime dia merasa mau, ya sudah datang. Udah bagi-bagi. Ya, karena ada filosofi begini, dia dapat rezeki, dia harus bagi-bagi. Oh gitu ya? Ya kan gitu. Tapi bagi-bagi yang benar adalah membina dia supaya dia bisa mandiri. Ya, kalau ini saya setuju, Pak. Itu pengentasan kemiskinan kan di situ. Itu program, makanya waktu saya ngomong itu harus begitu. Nah, di benak saya, kalau saya punya kekuasaan, saya punya wewenang, saya akan lakukan ini. Dengan semua cara, ya, saya akan lakukan ini. Simple kok. Simple kok. Enggak susah-susah banget. Dan itu sangat mungkin dilakukan, Pak ya. Sangat mungkin. Simple. Yuk dari kampung sana saya nggak tahu ya. Waktu saya kecil, saya pulang ke kampung halaman papa saya di Sungai Pangkalan. Setiap pagi, bibi saya bangunkan saya langsung dikasih keranjang, saya mungut telur, bebek, ayam, setiap hari. Itu kan cuma lahan nggak sebanyak begini ya. Itu ada parit di situ ya. Jadi mereka bunyi di situ. Ya. Terus mau ikan, kolam situ, ikan gabus, ya, simple. Coba kita setting itu. Sekarang kan teknologi ada macam-macam. Nah udah dia fokus misalnya mau ternak pertelur, ayam telur, ya silakan. Oke, Pak Hasan kan tidak bisa lepas dari seorang politisi. Nah ada pesan nggak Pak untuk teman-teman anak muda, khususnya anak-anak muda Tionghoa lah, yang ingin masuk ke dalam partai politik? Ya. Sebenarnya gini, saya mempunyai pandangan yang kurang lebih sama dengan teman saya Ahok. Jadi kalau dia mendapat pesan dari bapaknya, tetapi kalau saya belajar sendiri, ya mengatakan bahwa kalau kamu mau mengubah suatu situasi, ya katakanlah nasib rakyat, maka kamu harus masuk ke politik. Karena kalau kamu sudah masuk ke politik dan kamu menjadi pemimpin di situ yang dipilih, memegang kekuasaan, kamu mempunyai power untuk menentukan nasib daerah yang kamu pimpin. Nah, kalau saya berpandangan gini, kalau kamu tidak masuk ke dalam sistem, kamu hanya teriak-teriak di luar, siapa yang dengerin dulu siapa? Kalau kamu nggak masuk ke dalam rumah itu dan ikut berbuat di dalam rumah itu, kamu hanya teriak-teriak di luar pintu, siapa yang dengar kamu di luar? Tidak dianggap ya. Nah, jadi anak muda, kalau kamu mempunyai hati misalnya, mau mengubah situasi, ayo jangan ragu untuk masuk politik. Tapi jangan jadikan politik sebagai lahan untuk mencari nafkah atau penghasilan. Mengubah nasib ekonomi ya. Jangan mencari kerja. Tapi kamu harus punya basic dulu. Ya, minimal sudah ada ya penghasilan sudah nggak terlalu puyeng. Kamu mengaktualisasikan diri kepedulian kamu masuk politik. Itu benar, itu baru benar. Jadi pesan buat model kayak dia, Ahok dengan saya kan di ekonomi mapan dulu baru masuk. Ya, bukan cari kerja di politik. Mengubah nasib ekonomi ya. Dan kami berkorban. Berkorban, Pak? Oh iya, habiskan banyak duit yang pribadi punya. Dan kami nggak korupsi. Kami berani mengatakan kami tidak korupsi. Ya. Saya di Singkawang belum punya rumah. Saya nggak punya mobil pribadi di sini. Ya kan? Ya, nggak ada. Karena saya pikir, waduh beli gimana ya gitu ya. Saya bingung juga. Pak, begini. Terakhir. Fans Bapak di Singkawang banyak, Pak. Fans Bapak. Fans apa? Saya nggak tahu. Fans saya nyanyi atau apa? Nggak tahu. Tadi waktu saya post foto kita tadi siang makan siang, ada yang minta foto. Nanti saya mau foto ya sama Bapak ya. Nah, maksud saya fans Bapak di Singkawang banyak. Nah, di kesempatan ini, mumpung Bapak pulang kampung, ada nggak sesuatu yang mau disampaikan kepada teman-teman di kota Singkawang ini, termasuk fans Bapak nih? Sebenarnya saya banyak pesan. Saya juga sangat rindu dengan Singkawang. Waktu tahun 2012 ketika saya kalah, saya harus pergi dari kota Singkawang dengan menahan kesedihan sebenarnya. Kecewa dalam arti gini, saya membela Singkawang.
Tapi siapa yang membela saya gitu loh ya. Saya tahu ternyata nih yang kamu katakan fans itu orang yang mendukung saya, dia mau membela saya. Tapi mereka nggak tahu caranya. Mereka nggak bisa. Karena mereka rakyat kecil. Sementara orang yang kuat, mungkin kelas menengah atas, dia ganti ya sudahlah selesai. Tapi rakyat yang di bawah ini yang saya tahu. Karena saya bisa merasakan ketika saya mengunjungi mereka. Oh, seperti apa, ada yang nangis segala macam ini. ini bicara perasaan. Jadi kepada mereka ini saya sungguh-sungguh ingin memberikan penghargaan dan terima kasih bahwa selama ini mereka percaya sama saya. Ya, saya sebenarnya ingin membela kepentingan mereka. Tetapi saya punya keterbatasan. Gitu. Kalau saya punya kekuatan, saya akan tetap membela mereka. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir bahwa kesulitan siapa saja, tetap ada orang yang ikut memikirkan. Minimal saya berdoa untuk mereka. Tuhan punya mata, Tuhan punya cara. Ya, jangan tidak percaya itu. Ya kan, hanya waktunya yang kita tidak paham. Saya tetap selalu berdoa untuk Singkawang. Nah, kalau saya nanti bisa berbuat, saya akan berbuat. Ya, antara teori. Ya, nanti saya praktekkan kalau saya sudah mempunyai kekuatan itu. Seperti itu. Nah, saya pikir itu saja. Jadi tidak usah khawatir. Hasan Karman baik-baik saja. Ya. Saya tetap memikirkan kota Singkawang, apa yang saya bisa buat. Saya nggak masuk ke sistem pemerintahan juga. Saya masih berpikir bagaimana caranya mengangkat. Minimal saya tiap kali masih mempromosikan Singkawang loh. Itu salah satu contoh, salah satu saya menjual. Ya, orang mengundang saya jadi narasumber, orang kampus selalu apa yang you mau tahu, apa yang ini saya bisa menjelaskan A sampai Z. Saya nggak tahu sini bisa menjelaskan A sampai Z nggak orang di sini, belum tentu. Tapi kalau menjelaskan sepotong-sepotong jadi nggak jelas malah. Nah, karena saya mempunyai kecintaan itu, jadi saya menguasai. Kalau mencintai, seperti memiliki tidak juga bisa menjelaskan. Enggak mencintai namanya gitu loh. Ya kan? Ya, misalnya berapa kecamatan 5, berapa kelurahan 26. Jumlah penduduk berapa? Sekarang kurang lebih 250 lah. Ya, ini inti-inti ada apa di timur? Ya, apa? Saya bisa memberikan gambaran. Etnisnya bagaimana, budayanya, kulinernya, tempat wisatanya apa? Itu kan semua di kepala. Nah, sekarang kondisi gimana? Gimana yang Amoy kawin ke Taiwan? Ini apa? Sampai saya ke sana kan ulang-ulang kali kan. Nah, itu semua saya ini kan ya. Jadi saya nggak ada yang ngangkat saya jadi duta Singkawang ya. Mungkin setelah ini jadi duta Singkawang. Mewakili Singkawang. Nah, karena begitu cintanya, perhatiannya Pak Hasan kepada kota Singkawang, harapan Pak Hasan kota Singkawang ke depan tuh seperti apa, Pak? Singkawang gini ya, Singkawang spesial di antara 14 kabupaten kota Kalbar. Sangat spesial. Sangat spesial. Pontianak dia beruntung karena dia ibu kota provinsi. Ya, tapi kalau dibandingkan Singkawang kompleks, mempunyai segala hal. Ya, saya selalu bilang Singkawang ini miniaturnya Kalbar. You kalau mau tahu nggak bisa pergi ke sana, datanglah ke Singkawang. You mau tahu budayanya, datang ke Singkawang. Mau tahu etnisnya, datang ke Singkawang. Kemudian kamu mau mendalami lebih dalam lagi, kamu pergi ke sana. Ya, silakan gitu loh. Nah, Singkawang ini menjadi modal Kalbar. Ke depan, kalau memanage Singkawang secara benar, dia bisa seperti Singapura. Dia bisa seperti sebuah kota yang modern, tapi nilai-nilai tradisional dan kebudayaannya, kearifan lokalnya tetap terpelihara. Itu sebenarnya yang ada konsep di kepala saya. Saya seumur begini, saya udah cukup banyak merantau dan berkunjung ke luar negeri ya. Setiap keluar ke luar negeri, saya selalu mempelajari sesuatu. Ya, contoh, saya pernah ke Moskow, Rusia. Ketika saya masuk ke istana Kremlin itu mereka pergantian pengawal. Itu menjadi atraksi dan ditonton oleh turis. Kita kan orang pendek, bule yang tinggi-tinggi. Tapi mereka menyediakan trap-trap kayak podium itu. Tangga-tangga yang bisa knockdown dipasang. Bagus, keren. Dari situ saya pulang ke sini, Cap Gomez saya bikin tribun dari awal itu dulu dari kayu. Jadi dijual tempat duduk itu kepada turis. Nah, sekarang saya dengar sih udah ada yang knockdown bisa dipasang-pasang ya. Itu sebenarnya dari awal. Ya. Kemudian ada itu toilet yang portable bisa dipindah-pindahkan. Itu saya juga lihat kemana. Ya. Kemudian cara membersihkan sampah.
Di zaman saya ketika Cap Gomez selesai langsung pasukan kuning dapat pujian. Hasilnya kita dapat Adipura 1, 2, 3 kali. Nah, sebenarnya ini Singkawang bisa seperti itu. Sangat mungkin ya. Di Belanda, Amsterdam saya lihat pagi-pagi mereka udah sapu jalan. Pulang ke sini saya bilang kota harus bersih seperti itu. Jangan pasir aja sapu, disedot. Cuma kita nggak punya alat itu. Dulu saya pikir wah dia punya mobil yang sapu dan sedot, semprot air. Kita nggak punya duit itu. Ya sudah manual manusianya. Ya, itu Singkawang ya. Jadi kalau itu pertanyaannya, saya hanya simpel mengatakan itu. Sebenarnya banyak di konsep saya. Cuma kalau hanya ngomong nggak ada yang menerjemahkan ide-ide ini ya nggak dilaksanakan. Harapan untuk Singkawang. Ya. Harapan untuk podcast Bongkar apa Pak? Saya kira bongkar, jangan sampai kehabisan narasumber ya. Saya bingung. Rekomendasi ya Pak ya? Saya khawatir kalian itu kehabisan narasumber. Singkawang banyak SDM, tapi banyak orang yang tidak bisa bicara, dan tidak berani bicara. Ya, kalau soal tidak menguasai juga banyak. Nah, narasumber itu adalah orang yang menguasai bidangnya, bukan asal ngomong, dan dia berani bicara. Itu dia bisa share sesuai apa yang dia ketahui. Banyak segmen. Nah, kalau saya tipenya apa saja segmen saya. Makanya istilah kamu soal multi talent ya, saya nggak tahu itu label yang orang kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Hasan untuk waktu dan kesempatannya. Saya berharap lain kali ke Singkawang lagi kasih tahu saya Pak. Kita ngobrol lagi Pak. Oke. Minum dulu ya. Terima kasih Pak.